Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Docker, kemudian praktek menggunakan Docker. Nah, sebelum praktek, lebih enak kalau kita tahu dulu apa itu Docker. Docker ini adalah sebuah OS level virtualization. Nah, di dalam OS level virtualization ini ada yang disebut dengan container. Container tadi adalah sebuah abstraksi dari aplikasi yang isinya adalah aplikasi tersebut, source code, kemudian dependensi dari aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, di dalam operating system, bisa Windows, Linux, atau Mac, kita bisa menjalankan beberapa kontainer sekaligus. Nah, setiap kontainer tadi itu berjalan secara terisolasi dengan kontainer lainnya. Nah, berbeda dengan menggunakan VM, untuk VM kalau ingin membuat suatu aplikasi terisolasi dengan aplikasi lainnya atau berjalan secara mandiri, kita bisa membuat beberapa VM. Untuk membuat VM, kita harus mengalokasikan resource dari infrastruktur yang kita punya, misalkan CPU, RAM, storage, dan sebagainya. Kemudian dari VM tadi kita harus menginstal operating systemnya. Kemudian baru menginstal dependensi dari aplikasi-aplikasi yang akan kita jalankan. Berbeda dengan VM, di dalam OS level virtualisasi tadi, di dalam kontainer tadi itu sudah ada dependensinya dan dia hanya menggunakan operating system dari hostnya, jadi tidak perlu menginstal lagi, kemudian kita hanya perlu menjalankan. Nah, Docker tadi memiliki fungsi untuk kontainerisasi aplikasi tadi. Nah, bisa berjalan di Windows, Linux, dan Mac. Oke. Lalu apa saja yang dibutuhkan saat menggunakan Docker? Jadi ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum menggunakan Docker, yaitu ada Docker file, image, dan container. Nah, container tadi yang akan dijalankan di operating system. Nah, container tadi itu berasal dari image yang dijalankan kemudian menjadi container. Image itu apa? Image tadi itu adalah hasil dari build aplikasi dan dependensinya yang akan dijalankan dalam container. Nah, untuk membuat image kita harus membuild dulu aplikasi kita beserta dependensinya. Nah, untuk melakukan itu kita butuh namanya Docker file. Nah, Docker file ini suatu file isinya konfigurasi, misalkan dependensi apa yang kita butuhkan, misalkan PHP, Node.js, dan sebagainya. Kemudian bagaimana menjalankannya, port apa aja yang dibuka. Nah, ini ada dalam Docker file ini. Jadi kalau kita mau menggunakan Docker, yang pertama kita harus membuat dulu Docker filenya, kemudian membuat menggunakan Docker file tadi, menjadikan image, kemudian Docker image tadi kan kita jalankan jadi container. Nah, untuk prakteknya, di sini saya akan menggunakan Windows 10 Home, kemudian WSL2, operating system yang dipilih Ubuntu 20.04. Kenapa menggunakan WSL2? Untuk Windows 10 Home, itu tidak bisa menggunakan Docker secara langsung. Docker hanya bisa dipakai menggunakan Windows 10 Pro. Jadi untuk menggunakan Docker di Windows 10 Home, kita butuh WSL2. WSL2 adalah Windows Subsystem for Linux. Kebetulan saya sudah menginstalnya, jadi bagi teman-teman yang belum menginstal bisa menginstal terlebih dahulu. Lalu tentu saja Dockernya. Untuk praktek yang pertama ini kita membuat aplikasi menggunakan Node.js. Nah, dia akan berjalan di port 3000, kemudian dia akan mengembalikan respons berupa tulisan hello world ketika kita mengakses localhost 3000. Nah, kemudian kita membuat file namanya Docker file. Docker file ini berisi konfigurasi dari aplikasi yang akan kita buat. Di sini kita menggunakan Node ya. From Node maksudnya kita menggunakan image yang sudah ada, yaitu image Node.js-nya. Nah, image ini kita bisa lihat di Docker Hub. Di sini saya menggunakan Node.js untuk basis dari aplikasinya. Kemudian kita jalankan perintah-perintah yang akan kita jalankan di aplikasi kita. Misalkan untuk menginstal dependensi dari aplikasinya. Di sini saya menggunakan dependensinya adalah express.js. Kita bisa menginstalnya. Kemudian kita buka port yang akan kita pakai di image-nya. Di sini saya menggunakan port 3000 untuk aplikasinya. Kemudian untuk menjalankan aplikasinya kita menggunakan perintah node server.js. Dan ini akan dijalankan ketika kita menjalankan kontainernya. Setelah kita membuat Docker filenya, kita bisa membuild aplikasinya. Membuildnya pertama buka aja terminal. Kemudian ini sudah terbuka terminal di WSL2.
Kemudian kita cek dulu versi Docker yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan versi Docker 19.03 pada saat video ini dibuat. Untuk membuat aplikasi kita menjadi Docker image, kita bisa menggunakan perintah docker build minte nama image yang akan kita buat. Di sini saya memberi nama hello world. Kemudian lokasi dari aplikasi kita. Karena kita sudah berada di lokasi root dari aplikasi kita, kita bisa menuliskan dengan titik, lalu enter. Nah, di sini proses build dari aplikasi kita menjadi Docker image ya sudah ada ya. Kita bisa lihat logs-logsnya apa aja. Nah, untuk mengecek apakah aplikasi kita sudah dibuild atau belum, kita bisa menggunakan Docker images. Di sini ada image yang namanya hello world yang barusan kita buat. Image ID-nya juga sudah ada. Lalu untuk menjalankan image tersebut kita bisa menggunakan perintah docker run. Kemudian kita jalankan di background, kita tambahkan perintah minde. Kemudian kita tambahkan port untuk kontainernya. Nah, di sini kita buka port 3000 dari hostnya. Kemudian akan di forward ke port 3000 di dalam kontainernya. Kemudian nama kontainernya tadi adalah hello world. Kita jalankan. Nah, untuk melihat apakah kontainer sudah jalan atau belum, kita bisa melihat dengan perintah docker ps ya, docker ps. Nah, di sini terlihat bahwa ada satu kontainer yang jalan, yaitu kontainer hello world ya, baru berjalan 7 detik yang lalu. Port yang dibuka 3000. Kita bisa mengaksesnya coba di browser. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa dia sudah bisa berjalan. Kita juga bisa melihat logs dari kontainer yang sudah kita jalankan dengan docker logs kontainer ID-nya. Nah, ini sudah berjalan ya, update standing di localhost 3000. Kemudian cara untuk mematikan kontainer yang sudah berjalan ini kita bisa menggunakan perintah docker stop kontainer ID-nya. Ini kontainer sudah kita matikan, ketika kita cek lagi sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada kontainer yang hidup. Kalau kita reload saja sehingga tidak aktif lagi. Pada praktek yang kedua ini kita akan mencoba untuk mengkoneksikan antara kontainer satu dengan kontainer lainnya. Di awal kita sudah menyinggung bahwa kontainer-kontainer tersebut berjalan secara independen, jadi tidak terhubung antara kontainer satu dengan kontainer lainnya. Di sini kita akan membuat sebuah aplikasi. Aplikasi A ini anggap saja aplikasi server, kemudian aplikasi B ini adalah database. Jadi kita akan membuat koneksi antara server dengan database-nya. Untuk melakukan koneksi seperti itu, kita bisa menggunakan namanya network. Jadi kita bisa membuat sebuah network yang menghubungkan kontainer satu dengan kontainer lainnya. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan aplikasi yang saya buat. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi REST API. Dia akan mengembalikan respon berupa JSON. Nah, data-data yang disimpan ini berasal dari database. Database dan aplikasinya ini kita buat dalam kontainer berbeda. Lalu untuk menghubungkannya kita menggunakan network. Di sini kita punya docker file juga untuk aplikasi kita. Kemudian untuk database-nya kita menggunakan docker image yang sudah ada di Docker Hub. Untuk melakukan otomatisasi kita bisa menggunakan yang namanya Docker Compose. Docker Compose ini kita bisa manfaatkan untuk melakukan otomatisasi dalam menjalankan beberapa kontainer sekaligus dan membuat konfigurasinya. Untuk konfigurasi Docker Compose ini, pertama ada service. Service ini adalah kontainer yang akan kita jalankan. Di sini ada dua service atau dua kontainer yang akan kita jalankan. Yang pertama commit dan MySQL. Commit ini adalah aplikasi kita, MySQL ini adalah database kita. Nah, untuk commit tadi kita menggunakan image commit REST API. Commit REST API ini adalah image yang sudah kita build menggunakan Docker file tadi. Kemudian kontainer name-nya, kemudian port yang akan kita gunakan,
dan dia akan membutuhkan MySQL untuk menjalankannya. Kemudian network yang akan kita gunakan. Di sini networknya adalah ini Comic Network ini, kita sudah membuatnya. Kemudian environment variable yang akan kita pakai. Di sini saya menggunakan beberapa environment variable yang akan saya pakai di aplikasinya. Selain aplikasi server kita juga butuh database. Nah, database-nya ini kita menggunakan image MySQL. Kemudian port yang dibuka adalah 3306, port default untuk MySQL. Kemudian root password-nya adalah password. Kemudian database-nya adalah REST yang akan kita pakai. Nah, untuk volume ini saya manfaatkan untuk membuat inisialisasi database yang akan saya pakai. Inisialisasi database yang saya pakai ada di folder database dan SQL ini yang berasal dari database dummy yang akan saya pakai untuk aplikasinya. Nah, kemudian kita samakan juga network yang akan dipakai antara Comic dan MySQL. Di sini network yang dipakai adalah Comic Network, di sini Comic Network, dan di sini network yang akan kita buka Comic Networknya. Nah, untuk menjalankan ini kita cukup membuka terminal, kemudian menjalankan docker compose up. Lalu kita jalankan di background dengan nambah perintah min d atau daemon. Nah, dia akan membuat networknya, Comic Network tadi. Kemudian dia akan membuat container MySQL, kemudian dia akan membuat container Comic REST API. Nah, kalau kita cek apakah sudah berjalan atau tidak, kita coba cek Docker. Yes. Nah, di sini terlihat ya bahwa ada dua kontainer yang hidup, yaitu Comic REST API dan MySQL. Nah, coba kita lihat log yang ada di Comic REST API terlebih dahulu. Kita bisa menjalankan perintah docker logs. Di sini ada beberapa error karena dia tidak bisa mengkoneksi ke database karena database-nya belum hidup, lalu dia tidak bisa jalan ya. Nah, di sini udah cukup ya. Jadi di sini udah bisa jalan ya ternyata di localhost 3000. Coba kalau kita cek lagi untuk MySQL-nya, lognya. Maaf, sorry. Nah, di sini lognya adalah ready for connection, jadi sudah bisa ya. Nah, untuk mencoba dari aplikasi kita coba pakai RS client. Di sini saya pakai Insomnia. Coba kita akan memanggil localhost 3000 comic. Nah, ini untuk memanggil seluruh data komiknya ya. Nah, sekarang udah bisa. Coba kalau kita coba yang lainnya, comic Bali ID-nya, nggak ada masalah. Karakternya, coba. Oke, tidak ada masalah ternyata. Jadi sudah bisa berjalan, sudah bisa terkoneksi antara REST API-nya dengan database-nya. Untuk lebih lengkapnya, nah, sudah ada di dokumentasi dari Docker-nya atau tutorial-tutorial yang tersedia di channel YouTube lainnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.